atau yang ingin bertanya juga bisa naik live. Iya, Raja Goda. Selamat malam Raja Goda. Ya, selamat malam. Iya, selamat malam abangku. Harapan sehat dan sukses. Iya. Raja Goda langsung saja on cam ya, kalau ingin bertanya langsung on cam. Waduh, iya abangku, aku belum bisa on cam ini, masih followernya. Oh, masih belum cukup ya followernya. Iya. Oke, berarti kalau begitu bertanya kemudian saya langsung turun dan nanti saya jawab juga pertanyaannya ya. Ini demi keamanan Pak. Ya, kalau tidak ya. Oke. Nggak masalah. Oke, silakan. Ya, satu pertanyaan yang belum selesai dijawab oleh rekan-rekan Kristen terhadap saya. Bahkan sama Pak Yunus juga udah pernah saya tanyakan ini mungkin. Ya, silakan. Nah, jadi begini. Di dalam Bible itu kan dikatakan Yesus adalah kebenaran dan jalan. Itulah bahasa sederhananya ya kan. Sementara supaya Abang Anda, Pastor Dede ataupun Bang Yunus mengilustrasikan dulu ataupun mempesonakan dulu bagaimana sih yang dilakukan Yesus semasa hidupnya. Konsep ketuhanan yang dilakukan Yesus selaku manusia alias selaku Tuhan, bagaimana? Apakah dia sesuai dengan iman Kristen atau sesuai dengan iman Yahudi? Ya itu aja abangku. Nggak apa-apa kalau mau diturunkan. Nanti kalau udah sampai followernya bisa open cam. Iya, tidak apa-apa lah. Saya kasih kesempatan buat Raja Goda ya. Saya jawab, kemudian nanti ada sanggahan. Satu sanggahan, kemudian saya... Ini hujan, ini kurang kedengaran suaranya nih. Jadi Yesus menyatakan ketuhanannya dengan perkataannya dan dengan tindakannya. Waktu dia ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup, sebenarnya itu juga sudah menyatakan kealahannya. Karena kalau Anda ya Pak Raja Goda ya, Raja Goda, kalau Anda mencoba membaca kitab suci, ada enggak nabi atau rasul yang pernah ceramah, khotbah dan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan? Coba berikan saya satu saja nabi atau rasul. Ya boleh di dalam kitab sucinya Pak Raja Goda, nabi atau rasul yang pernah ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka barang tentu Pak Raja Goda tidak akan pernah bisa menemukannya. Karena seorang rasul, seorang nabi tidak pantas ngomong begitu. Ucapan ini adalah ucapan yang hanya boleh diucapkan oleh Tuhan semata-mata. Makanya dengan mengucapkan kalimat itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu Pak Raja Goda, coba saya mau dengar sanggahannya. Jadi saya rasa di dalam hal itu kalimat yang sama yang ada dalam perjanjian lama ya, ada juga dikatakan oleh Musa ya kan. Nabi Musa, coba Anda sebutkan ayatnya. Musa pun, tapi saya lupa. Tidak ada Pak, tidak ada. Oh, jadi Musa tidak ada berkata, aku adalah kebenaran dan jalan. Ya, tidak ada. Oke. Kalau Bapak bilang Bapak lupa, sebenarnya memang tidak ada Pak. Oke. Nggak masalah bangku. Ya. Jadi kalau di dalam hal ini, kalau kami dalam konsep Muslim, yang namanya Arsala itu kan Rasul, itu padanya lah kebenaran dan jalan itu. Di luar itu enggak juga. Ya. Jadi saya kan minta. Jadi nggak usah lagi. Kalau Nabi Muhammad, yang jelasnya kan yang mengangkat dia kan itu Allah. Di dalam Isra Mi'raj itulah syahadatnya Islam. Di saat Rasulullah diperjalankan ke hadirat ilahi, setelah melihat daripada seluruh kekuasaan Allah baik fisik maupun metafisik, bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Dan
Allah menjawab langsung. Makanya syahadat itu hadis kursi. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Allah menjawab langsung. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Allah sendiri yang mengangkat dia. Jadi saya rasa itu jawaban saya, Bang Anda. Ya, kalau bicara soal Allah yang mengangkat, ya Allah mengangkat Nabi, Allah mengangkat Rasul. Tetapi kan saya tanyakan kan tadi Pak Raja Goda bahwa tidak ada Nabi atau Rasul yang berucap seperti Yesus, ya kan? Jadi itu membuktikan ketuhanannya kok. Makanya saya bilang kalau memang ada Rasul yang pernah ngomong seperti Yesus, coba sebutkan. Nabi dalam perjanjian lama atau Rasul dalam perjanjian baru atau dalam kitabnya Bapak Raja Goda juga, coba sebutkan satu Rasul yang pernah berkata seperti Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Bahkan Bapak ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab versi bahasa Inggris itu lebih ditekankan lagi. Bisa dikatakan bahwa I am the way. Ada kata sandang the. I am the way and the truth and the life. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya aku satu-satunya jalan, aku satu-satunya kebenaran, dan aku satu-satunya kehidupan. Kan Bapak Raja Goda kan tanya tadi, ya, apa yang membuat kita mengimani Yesus sebagai Tuhan? Saya katakan dalam ucapannya dan dalam tindakannya, dan salah satunya ucapannya itu. Maka saya mintalah, coba Pak Raja Goda sebutkan satu aja Rasul yang pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Satu aja Pak, lengkap dengan dalil, dengan ayat. Ya udah saya katakan Bang, kalau jawaban saya dari situ Bang. Ya itu bukan jawabannya. Karena yang mengangkat Rasul itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ada yang pernah berkata seperti Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Satu aja. Ada tidak? Enggak ada Bang. Kalau dalam Islam konsepnya hanya yang tadi Abangku. Ya, memang tidak ada Pak. Tapi begini Abangku. Tapi begini Abangku. Izin dulu Abangku ya, saya tanggapi dulu ya. Kalau Anda lah berdasarkan kalimat yang satu itu sajalah yang Abang katakan sebagai indikator dia Tuhan. Ada bagusnya Abangku membaca di Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus satu, ya kan? Nah, jadi di situ kalau Abang mengindikasikan dia itu sebagai Tuhan dengan kalimat itu di Yohanes 8:29. Ya Pak, nah dia itu utusan Bang. Ya, ketika Bapak Raja Goda mengucapkan ayat itu, saya punya penjelasannya Pak. Tapi kan tadi kan Bapak kan tanya. Jadi enggak, izin sebentar Abangku. Jadi ya, banyak ayat-ayat yang menyatakan dia Rasul. Di Kisah Para Rasul 3:13. Itu Yohanes 17:3. Matius 21:11. Jadi di saat daripada banyak firman yang berkata dia nabi, dia rasul, kemudian Anda patahkan Abangku dengan yang satu ayat saya itu hanya menganggap. Ya, sementara kalimat yang saya apakan itu. Iya. Contoh yang di Yohanes 19 ayat 17. Katamu tentang dia, jawaban dia ia adalah seorang nabi. Oke. Banyak Bang. Jadi saya jelaskan ya. Iya Bang, silakan Bang. Begini, Pak Raja Goda, Yesus kan datang ke dalam dunia. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia. Jadi dia menambahkan kemanusiaan kepada kealahan yang dimilikinya. Maka dalam kemanusiaan dia bisa disebut apa saja, bisa disebut rasul, bisa disebut sebagai nabi. Tetapi dia tidak hanya sekedar rasul dan nabi biasa, dia juga bisa dibilang guru Pak, dalam kemanusiaannya bisa. Tetapi dia tidak bisa menjadi guru biasa seperti manusia biasa juga. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Masalahnya saya tanya sama Bapak Raja Goda tadi, tunjukkan satu ayat di mana kalau memang Anda mengatakan Yesus hanya sekedar rasul, berarti ada rasul yang pernah ngomong seperti dia, yang berkata akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kalau Bapak Raja Goda bisa tunjukkan satu ayat saja di mana ada nabi atau rasul selain Yesus yang berkata bahwa aku jalan, kebenaran dan hidup, maka pernyataan Bapak itu dapat dibenarkan bahwa Yesus hanyalah rasul biasa. Tapi kalau Bapak tidak bisa menunjukkan itu, dan saya yakin tidak akan pernah bisa Bapak tunjukkan,
maka ya pernyataan Bapak itu tidak benar bahwa Yesus hanya sekedar. Iya bangku. Karena begini ya bangku ya. Sabar dulu, saya jelaskan lagi ya Pak. Iya lanjut. Bahwa kami mengimani Yesus itu bukan hanya dari satu ayat itu saja. Banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyatakan ketuhanannya. Tetapi kalau satu ayat saja ini Anda tidak bisa bantah, bagaimana dengan ayat-ayat yang lainnya? Ayo sekarang saya minta buktinya. Ayo satu ayat. Tidak apa-apa dari kitab suci Bapak Raja Goda. Tunjukkan ayat di mana ada rasul yang pernah ngomong seperti Yesus ngomong. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Silakan. Ya oke abangku. Jadi kalau kami dalam Muslim ini sederhana abangku. Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai seorang rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau maksud saya begini Pak. Enggak, sementara begini abangku. Tunjukkan Pak ayat. Di saat daripada enggak dengar dulu. Di saat Anda menyatakan dia sebagai Tuhan, begitu banyak tadi ayat-ayat yang saya indikasikan dia seorang nabi. Sementara abang tadi hanya menganggap dia sebagai Tuhan. Ya, saya sudah katakan. Karena begini ya abangku, saya rasa begini abangku, di saat daripada hal ini bisa kita pertegas, kita mulai daripada perjanjian lama. Kalau memang Yesus benar-benar sebagai seorang Tuhan. Begini Pak, saya minta Anda tunjukkan saja ayat di mana ada rasul yang pernah ngomong seperti Yesus ngomong. Saya bisa tunjukkan banyak ayat loh tentang ketuhanan Yesus. Banyak. Saya tidak hanya berdiri di atas satu ayat ini. Ya banyak loh ayat yang dapat saya tunjukkan. Kalau satu ayat ini saja Pak Raja Goda tidak bisa membantah saya, bagaimana dengan ayat-ayat yang lainnya? Sudah saya bilang tadi, waktu Bapak Raja Goda menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Nabi, Rasul, itu tidak menjadi masalah karena dalam kemanusiaannya, ya, Yesus itu punya banyak gelar Bapak Raja Goda. Sekarang saya minta Bapak Raja Goda tunjukkan satu ayat dalam kitab suci Bapak Raja Goda juga bisa yang menyatakan bahwa ada rasul yang pernah ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Satu ayat saja Pak. Jangan muter-muter ya Pak ya. Kalau tidak saya turunkan nih Bapak. Oke abangku, saya rasa begini saja abangku ya. Ya. Abang baca dulu di Mazmur 103 ayat 7. Wah, saya tidak minta itu. Saya minta satu ayat. Kan abang katakan tadi nggak ada di perjanjian lama. Jadi alangkah bagusnya abang Anda membuka di Mazmur 103 ayat 7. Ya, oke. Mazmur 103 ayat yang ke 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Mana Pak ayat yang mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup? Oh berarti Musa di situ abangku, Musa tidak menunjukkan hanya dia jalan yang menuju bagi orang Israel. Bapak, di ayat ini itu, ayat Alkitab mengatakan, iya di sini Tuhan. Ini enggak, sekarang saya pertegas abangku. Jalan-jalan apakah di Musa. Jadi Tuhan yang apakah ngomong di situ? Bapak. Enggak, kan udah saya ilustrasikan di awal. Musa juga berkata hal yang sama. Abang tidak mengakui ada di situ. Sementara kita baca di Mazmur 103 ayat 7 itu. Mana ayat saya tunjukkan? Tidak ada memang Bapak. Oh berarti di dalam Mazmur 103 ayat 7 itu Musa tidak menjadi petunjuk jalan bagi bangsa Israel di firman yang abang baca tadi. Tidak menjadi petunjuk jalan. Saya baca baik-baik ayatnya. Dengari Pak, saya baca. Iya di sini adalah Tuhan. Iya. Mazmur berapa tadi? 103 ayat 7. 103 ayat 7. Saya baca ya Pak. Dengar baik-baik Pak. Iya di sini Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi Tuhan memperkenalkan jalannya kepada Musa, bukan Musa yang berkata aku jalan kebenaran dan hidup Bapak. Oh jadi maksud abang kayak gitu. Sekarang saya tanya abang, hajab nanti abang-abangku. Kalau memang itu yang abang tunjuk, saya rasa nanti Anda perlu mengilustrasikan kepada saya dengan indah
Iya. Kalaulah memang Ilustrasi yang indah Bapak, saya minta sama Bapak tunjukkan satu ayat. ya, Di sudah mana ada rasul di yang luar pernah daripada berkata di saat seperti Musa Yesus, saat itu "Akulah berkata, jalan, abangku, kebenaran dan enggak, hidup." apakah Tunjukkan Pak, jangan nanya banyak ini Pak, banyak ini ya, banyak orasi yang indah. enggak, makanya Ayo, saya minta tunjukkan. dari Apa abang lagi, Anda Pak? gitu loh. Makanya Ya, saya tunjukkan minta dari ayatnya. abang Di mana Anda. ada rasul yang bisa berkata seperti Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tunjukkan Sementara begini abangku, Bapak, tunjukkan kalau satu masalah ayat. Nabi Kalau dan Bapak tidak bisa Tuhan, tunjukkan, tentulah ya Tuhan ngomong itu aja, sendiri Pak. yang menyatakan. Sedangkan Nabi dan Rasul itu kan diangkat oleh Tuhan. Sementara Ya. yang saya tunjukkan kepada abang Anda itu kan Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada bahwasanya Musa lah satu-satunya jalan kebenaran dan apa. Iya, ayat yang Bapak tunjukkan itu di mana Tuhan memperkenalkan jalannya kepada Musa. Bukan Musa Iya. yang ngomong aku jalan, Bapak. Ya, Jadi Bapak Raja Goda, karena di situ aku jalan dan kebenaran. Sekarang mari kita teliti. teliti apa, Pak? Bapak sudah Apakah benar Yesus merupakan jalan dan kebenaran? Saya rasa ilustrasi dari pertanyaan saya menyangkut dengan apa yang saya tanya, yang abang katakan. apa? Maka di saat daripada hidup Tuhan Yesus itu, apakah dia beribadah sebagai Kristen? Dalam artian Kristen sebagai jalan, tentu jemaat Kristen beribadah sesuai yang dilakukan Yesus semasa hidup. Ya, saya mau jawab pertanyaan itu, tapi Bapak harus jawab pertanyaan saya tadi. Gampang pertanyaan Bapak. Kalau kalimat seperti yang abang katakan itu, nggak ada. Tolong Pak. Jadi makanya abangku, coba dulu abang jawab. Kalaulah memang, ada rasul yang kalaulah memang Yesus itu adalah jalan dan kebenaran bagi Kristen. Bagaimana ini Bapak Raja Goda ini? Tidak jawab pertanyaan saya, kemudian Enggak kan, kalau saya. seperti yang Anda katakan, orang itu kalimat Yesus. Bagaimana orang lain bisa mengatakan kalimat yang persis? Iya, karena memang tidak ada yang sama seperti dia yang bisa berucap begitu. Sementara Pak. di saat dia menyatakan jalan dan kebenaran dan hidup, Iya, saya maksudkan begini ya, bukan berarti tidak ada hanya orang di mute, yang Bang. Iya, saya mengatakan bahwa bukan berarti Anda harus mencari orang yang mengucapkan persis seperti apa yang diucapkan, tidak. Melainkan coba cari orang yang memiliki otoritas seperti Yesus yang ngomong. Saya bilang kan nabi atau rasul yang pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian Bapak Raja Goda tunjukkan Mazmur 103 ayat 7 di mana Tuhan memperkenalkan jalannya kepada Musa. Bukan Musa yang ngaku-ngaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya saya turunkan ya Pak ya. Jadi yang saya maksudkan itu ya, di mana ada rasul yang pernah berucap seperti Yesus. Kan Bapak Raja Goda kan tanya, ada ndak ucapan daripada Yesus atau tindakan yang menunjukkan dia Tuhan? Itu kan saya ngomong tadi. Kemudian ya nih Pak Raja Goda ini gimana sih? Tunjukkan ayat Mazmur 103, saya sudah baca ayat 7. Saya pikir di situ ada ungkapan dari Musa yang akan mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Tahu-tahu ternyata ucapan Tuhan buat Musa.